Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat para jamaah peserta i'tikaf jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah, kita bersyukur kepada Allah SWT siang hari ini diberikan berbagai nikmat bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan insyaallah sekitar 20 menit ke depan maksimal ya, kita akan isi dengan kajian zuhur pada zuhur di hari yang ke-26 ya. Ini Ramadan yang ke-26, kita sisakan ya sekitar 4 atau 5 hari lagi, 4 hari lagi menuju ke Idul Fitri. Sudah 25 hari puasa kita laksanakan, alhamdulillah. Sudah 25 juz juga mungkin di antara kita jamaah sudah tuntaskan tilawahnya. Atau mungkin sudah ada yang 50 juz ya, 2 kali khatam target. Sudah sekian rupiah juga mungkin sedekah kita tunaikan, atau sebagian sudah wajib menunaikan zakatnya ya. Sudah banyak doa-doa yang kita langitkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-26 ini. Nah, harapan kita di hari akhir terakhir ya, ibarat para pelari maraton ya, ibarat orang yang lomba lari maraton ya, saat ini kita sudah bisa melihat garis finishnya, sudah kelihatan di depan bendera finish ya. Jadi jangan sampai kita berhenti sebelum garis finish. Kita bisa nuntaskan rangkaian ibadah Ramadan kita dengan maksimal ya. Kita pastikan puasa kita utuh dalam makna bukan hanya menahan makan dan minum saja ya, tapi menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Sebab puasa ini adalah ibadah yang spesial yang hanya bisa dipastikan sah dan tidaknya itu oleh Allah. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus untukku kata Allah, dan saya langsung yang membalasnya, melihatnya ya. Jadi kalau sholat bisa dicek benar dan tidaknya, kelihatan di hadapan orang banyak. Ibadah lain tilawah Al-Quran, kedengaran tilawahnya. Haji, umroh, kelihatan oleh orang-orang sekitar kita. Malah sebagian dari kita banyak yang melaksanakan syukuran sebelum berangkat haji, dan setelah haji juga syukuran, 2 kali syukurannya. Kelihatan oleh tetangga, update di Facebook ya, bahwa kita di tanah suci, kelihatan orang banyak. Tapi kalau puasa ini enggak ya, puasa ini tidak bisa dipastikan ya. Ada orang yang tidak makan dan tidak minum, belum tentu puasa. Mungkin dia sedang diet, atau mungkin menghemat, atau emang enggak punya makanan. Jadi tidak makan dan tidak minum ya, bukan tanda pasti orang itu puasa. Ada orang yang ikut berbuka ya, pasti puasa, belum tentu juga ya. Terus terang, beberapa kali saya kadang ya emang kondisi ya, ketika berangkat umrah itu pada Senin, Kamis atau Ayyamul Bid, Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi bikin iftar. Kadang kita yang enggak puasa ikut berbuka juga ya. Karena emang dihidangkan, baik yang puasa ataupun tidak, setiap Senin dan Kamis. Jadi kalau ada orang yang buka puasa, ikut buka puasa, belum tentu juga dipuasa ya. Ada orang yang lemes jalannya, kering bibirnya, serak tenggorokannya, pasti puasa? Enggak juga ya. Jadi betul-betul puasa ini jamaah rahimakumullah merupakan hak Allah ya, untuk menilai, wa ana ajzi bihi. Nah, di sinilah kemudian kita itu dituntut untuk betul-betul menjaganya ya, menjaga ibadah puasa kita dari hal-hal yang bisa membatalkan. Dan karenanya betul-betul kita jaga
Saya berusaha untuk membayangkan gitu kan, di antara kita mungkin ya, ketika wudhu ada yang kumur-kumur. Ya, banyak di antara kita saya perhatikan kita kumur-kumurnya sekali, tapi meludahnya mengeluarkannya itu pasti 3-4 kali. Ya, saking hati-hatinya kita kumur-kumur ngambil air nih sekali, tapi yang kita buang itu bisa 3-4. Ya, sudah kita keluarkan lagi. Kita khawatir banget, hati-hati banget gitu ya. Ada sisa-sisa air di mulut kita, sampai segitunya kita berhati-hati banget. Nah, jadi kita berharap bisa menjaga ibadah-ibadah kita ini sampai nanti tuntas setelah Ramadan. Nah, lebih dari itu jemaah, kita bukan hanya berhasil menuntaskan ibadah Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, tapi kita berharap bisa menjaga ibadah shaum kita pasca Ramadan, bisa konsisten, bisa mendawamkan, dan bisa istiqamah. Nah, ini bab yang akan saya bahas. Kita bisa menjaga keistiqamahan kita, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, spirit ibadah yang kita laksanakan di Ramadan, pasca Ramadan nanti. Bicara tentang istiqamah, ini memang berat, ya, sangat-sangat berat. Memulai kebaikan itu berat, tapi konsisten mendawamkan kebaikan itu yang lebih susah lagi. Datang ke Masjid Al-Hidayah pada setiap sholat 5 waktu, memulai ya, berjamaah itu berat. Tapi kita konsisten setiap sholat 5 waktu ke sini, itu susah, lebih susah lagi. Demikian juga dengan baca Al-Quran dan seterusnya. Jadi wajarlah kalau Nabi mengatakan tentang istiqamah ini, syayyabatni Hudun wa akhwatuha, kata Rasulnya, sungguh telah membuatku beruban surat Hud dan sejenisnya. Surat Hud yang dimaksud adalah surat Hud ayat 112 yang memerintahkan agar bisa istiqamah. Fastaqim kama umirta. Jadi kata Nabi, perintah istiqamah ini telah membuat saya beruban. Saya pernah baca ya, ada 3 hal yang bisa bikin kita beruban. Ya, wallahu alam, mohon diluruskan kalau yang saya dapat ini salah ya. Pertama, yang bisa bikin seseorang beruban itu faktor faktor usia. Nah, seiring bertambahnya usia, maka semakin banyak ubannya. Ya. Saya karena sering umroh, rajin tahalul, nggak kelihatan ubannya, ya. Karena dipotong terus. Ya. Tapi di antara kita yang sudah 50, 55, 6 tahun ya, seiring waktu ubannya bermunculan, ya, bercahaya. Washta'ala ra'su syaiba, kata Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Nah, ini faktor pertama, faktor usia. Seiring usia bertambah uban kita. Yang kedua adalah faktor keturunan genetik. Ya, kakeknya, ayahnya dulu, ya, padahal masih usia 30 tahunan beruban dan dia juga ikut beruban. Ini disebut dengan faktor keturunan. Dan ini menyumbang sekian persen ya, beberapa penyakit atau beberapa hal khusus bagi seseorang. Ya, faktor genetik, faktor keturunan. Yang terakhir, ya, bisa jadi uban itu muncul karena faktor M. Faktor U, faktor K, dan faktor M, UKM. Faktor masalah. Ya. Nah, ini yang disebut Nabi tadi. Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Karena beratnya perintah istiqamah telah membuat saya beruban. Adalah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, seorang sahabat yang berasal dari Taif, yang kelak atau belakangan sahabat Nabi ini diangkat oleh Umar menjadi gubernur kota Taif. Namanya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Dia pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini bahasa populer hari ini kira-kira ya. Kata-kata hari ini dong apa? Begitu kira-kira ya. Saya sering ditembak tuh ya. Begini oleh anak-anak muda ya, untuk update status Instagramnya atau konten. Ya, bawa handphone dia. Ustaz, kata-kata hari ini begitu kira-kira ya. Nah, sahabat Nabi ini Sufyan bin Abdullah As-Saqafi juga demikian. Ya Rasulullah, apa dong kata-kata hari ini? Qulli fil islami qawlan la as'alu ba'daka ghairaka. Ya Rasulullah, ya, tolong dong kata-kata hari ini. Qawlan fil Islam, sebuah kalimat kata-kata dalam Islam di mana saya tidak perlu bertanya kepada orang lain setelah mendengar kata-katamu. Ini kata Sufyan bin Abdullah As-Saqafi dari kabilah Bani Saqif. Katakan kepadaku sebuah qaulan, sebuah perkataan di mana la as'alu, saya tidak perlu bertanya kepada orang lain lagi setelah bertanya kepadamu hal ini.
Maka Nabi mengatakan, ya Sufyan, kata Rasul ya, qul, katakan, amantu billah tsumma istaqim. Itu kata-kata Rasulullah. Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqamalah dalam keimanan tersebut. Nah, jadi cukup, tidak perlu yang lain. Istiqamah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saking pentingnya ya, istiqamah ini, sadar atau tidak sadar, kita dalam keseharian jamaah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan dan petunjuk untuk mengikuti orang-orang yang istiqamah. Setiap hari kita berdoa 17 kali dalam sehari semalam minimal, bahkan mungkin bisa jadi lebih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa kita. Setiap salat ya, dalam Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Ihdina, sirat, jalan, al-mustaqim. Kata al-mustaqim dalam terjemahan ya, Al-Quran, mushaf Al-Quran secara umum dan dalam pandangan sederhana kita biasanya dimaknai dengan lurus. Siratal mustaqim, jalan orang-orang yang lurus. Namun ya, kalau kita ekstrak, kita ambil kalimat atau kata al-mustaqim ini dan kemudian kita kembalikan ke asalnya dalam ilmu sharaf, maka sesungguhnya kata al-mustaqim ini berasal dari kata istaqama, yastaqimu, istiqamatan fahuwa mustaqim. Nah, yang pernah bersentuh dengan pesantren ya, mesti akrab dengan wazan ini ya. Jadi mustaqim itu merupakan fa'il, subjek dari kata istiqamah. Jadi mustaqim itu artinya orang-orang yang istiqamah. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan untuk mengikuti orang-orang yang istiqamah. Jadi kita minta kepada Allah agar menjadi bagian orang-orang yang istiqamah ini. Nah, bagaimana caranya? Dalam surat Hud ayat 112, ya, Allah SWT memberikan kiat kepada kita bagaimana kita bisa istiqamah. Allah berfirman, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wala tadghaw. 3 kiat dari Allah agar bisa istiqamah. Dalam surat Hud ayat 111. 1. Fastaqim, kata Allah, istiqamahlah dengan cara pertama kama umirta. Jadi istiqamah ini jamaah dimulai dari kama umirta, dimulai dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Start dari hal-hal yang wajib. Jangan sampai kita kebalik tuh, fokus pada hal-hal yang mubah, perbanyak hal-hal yang sunnah, tapi yang wajib dilupakan ya, jangan sampai kita seperti itu. Banyak ada di antara kita, enggak banyak yang berantem tentang kunut subuh ya, enggak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Itu masjid enggak pakai kunut subuh ya, sementara saya pakai. Atau sebaliknya, masjid itu pakai kunut subuh, saya enggak mau pakai. Nah, kita masih ngutak-ngatik seperti ini ya. Padahal itu bukan yang wajib ya. Paling banter sunnah. Bahkan sebagian mengatakan hanya sekedar masyru' disyariatkan. Imam Abu Hanifah bahkan mengatakan bid'ah ya. Nah, kita fokus pada kunut subuh tapi lupa dengan orang-orang yang tidak sholat subuh. Jadi yang concernnya ya, fokusnya bukan ngomongin orang yang tidak kunut subuh, tapi orang yang tidak sholat subuh. Atau dalam keseharian kita misalnya, sebelum Ramadan kemarin saya sempat bikin podcast dengan komunitas teman hijrah ya, dan kemudian kita rekam. Ada pertanyaan gini, Ustaz, benar nggak sih hadis atau kalimat yang mengatakan naumu shaim ibadah? Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Statement ini ya, kalau kita tanggapi gampang, wah bisa bahaya. Kalau dibilang iya, wah bisa-bisa ya keseharian kita dipenuhi dengan ya tidur terus tuh. Habis subuh tidur, ikut kajian tidur ya. Pas kajian tidur ya. Kemudian apa lagi? Pas tarawih ya, imam baca panjang, dia di belakang cenderan tidur gitu ya. Ini bahaya gitu kan. Saya bilang gini, kalaupun kita menganggap bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, maka tidak tidurnya itu peluang ibadahnya lebih besar. Ya, sebab kalau kita tidur itu tidak bisa baca Quran, tidak maksimal sholat sunnah, atau mungkin telat ke masjid kalau kita kebanyakan tidur gitu kan. Jadi jangan sampai kita ditipu oleh setan ya. Setan mengatakan bahwa tidur itu ibadah,
maka perbanyaklah tidur. Akhirnya kita tidak sempat melaksanakan yang wajib, mengabaikan yang wajib, meninggalkan yang sunnah. Begitu cara syaitan menggoda manusia, mengajak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah. Dosa sih enggak, tidur itu enggak dosa, boleh kok ya. Tapi kalau kebanyakan, kita menelantarkan ibadah yang lebih penting dari itu. Nah, karenanya istiqamah itu artinya apa? Fokus, memastikan ya kita melaksanakan kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, hal-hal yang wajib. Nah, baru hal yang wajib tadi bolehlah kita pagari ya, dengan hal-hal yang sunnah. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu jadikan sebagai pagar untuk ibadah-ibadah yang wajib. Apa maksudnya? Hampir semua ibadah yang wajib jamaah itu ada yang sunnah mirip dengan itu. Salat 5 waktu wajib, ada yang sunnahnya qabliyah ba'diyah. Ya, shaum Ramadan wajib, ada yang sunnahnya Senin Kamis Ayyamil Bid, puasa Daud. Zakat itu wajib bagi orang yang telah memenuhi nisab dan haulnya. Nah, ada sunnahnya, apa itu? Infak, sedekah. Ya, haji itu wajib bagi yang mampu. Ada sunnahnya umrah dalam kondisi tertentu. Jadi ada ibadah-ibadah yang wajib dan dipagari oleh ibadah yang sunnah. Untuk mengamankan ibadah yang wajib ini, kita pagari dengan ibadah sunnah. Misalnya, kita ingin memastikan bahwa sholat subuh kita pasti dilaksanakan. Nah, untuk menjaga sholat subuh, laksanakanlah sholat sunnah qabla subuh. Maka sholat sunnah qabla subuh itu menjadi pagar bagi sholat wajib subuh kita. Rasanya mustahil kalau ada orang yang sholat sunnah qabliyah, habis itu dipulang tidur. Nggak mungkin. Pasti melaksanakan sholat subuh juga. Nah, kita pagar sholat zuhur kita misalnya, sholat zuhur dengan cara apa? Dengan melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Rasanya mustahil kalau ada orang yang sholat sunnah qabla zuhur, habis itu ditinggalkan sholat zuhur. Nah, ini nggak benar, pasti gitu ya. Nah, ini disebut dengan memagari yang wajib dengan yang sunnah. Insya Allah orang yang terbiasa berinfak, bersedekah, insya Allah akan mengeluarkan zakatnya. Mereka yang biasa melaksanakan puasa sunnah, insya Allah dipastikan melaksanakan puasa yang wajib Ramadan. Mereka yang pernah umrah, insya Allah berpikir juga untuk melaksanakan ibadah haji, dan demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Satu. Yang kedua adalah setelah kama umirta wa man taba ma'aka. Jadi istiqamah itu ya, dilaksanakan bersama dengan orang-orang yang bertaubat, al-ma'iyyah, bergabung dengan komunitas orang-orang soleh. Nah, jadi cara kita memelihara istiqamah kita adalah bergabung membersamai orang-orang soleh. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi fal yanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seseorang itu kata Rasul tergantung apa agama temannya. Ya, bagaimana kebiasaan kawannya, bagaimana kebiasaan sahabatnya, bagaimana kebiasaan komunitasnya. Ya, fal yanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kalian perhatikan siapa yang akan dijadikan sebagai teman. Teman itu berpengaruh. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang rajin sholat berjamaah, insyaallah kita juga akan ketularan. Kalau kita rajin berteman dengan orang-orang yang masih ngerokok, insya Allah suatu saat kita disuruh ngerokok juga ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang misalnya memiliki ghirah, semangat Islam yang bagus, kita juga ketularan. Nabi mengatakan bahwa ya, ketika seseorang berteman dengan penjual minyak wangi, ya, penjual minyak wangi, kita punya teman penjual minyak wangi nih, insya Allah suatu saat disuruh nyoba, ya, datang, cobain, walaupun nggak beli, nyobain gitu kan, kita ketularan wanginya juga. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, penjual arang atau yang sejenisnya, insya Allah ketularan hitamnya juga gitu kan. Nah, demikianlah agama seseorang ya sangat dipengaruhi oleh kawan-kawannya. Makanya teman-teman sekalian, anak-anak muda khususnya ya, carilah teman yang benar. Karena teman itu akan mempengaruhi perilaku kita, akhlak kita, bahkan agama kita sendiri. Nah, cara kita bertaubat dengan cara apa? Membersamai orang-orang yang soleh. Ya, ketika kita membersamai orang-orang soleh, insya Allah kita akan terjaga juga kesalahan kita. Yang terakhir, kata Allah dalam Al-Quran, wala tadaghaw, jangan berlebihan. Apapun yang dilaksanakan berlebihan, bahkan ibadah sekalipun berlebihan, tidak bagus. Akan membuat kita lelah sebelum tiba waktunya, akan membuat kita bosan ya sebelum titiknya terakhir. Dan karena itu di masa Nabi ada tiga orang laki-laki membanggakan ibadahnya masing-masing, Pak. Ya, yang satu mengatakan, saya yang terbaik di antara kalian. Mengapa? Karena saya malam hari tidak pernah tidur.
Saya sholat malam terus sepanjang malam. Jadi ba'da isya sampai subuh dia enggak pernah tidur. Sholat malam terus. Kata yang lainnya, saya yang lebih mulia. Mengapa? Saya enggak pernah batal puasa. Setiap hari saya puasa terus. Demikian kata yang kedua. Nah yang ketiga lebih ekstrim lagi. Apa kata dia? Saya lebih mulia dari kalian. Kenapa? Saya tidak menikah. Jadi yang kedua tadi mungkin masih menikah. Nah ini enggak. La ana la atazawwaj. Saya tidak menikah. Karena menikah itu kata dia bisa menyibukkan kita dari ibadah. Saat kondisi tiga orang ini disampaikan kepada baginda Rasul, Nabi mengklarifikasi dan mengatakan, ana atqakum, ana khairu minkum. Nabi itu orang yang terbaik, paling bertakwa. Walakinni, tetapi saya, kata Rasul SAW, aqumu wa anam. Saya bangun malam, sholat malam Rasulullah, tapi juga tidur. Enggak sepanjang malam begadang, enggak. Nabi juga tidur. Maka kita yang beriktikaf di sini silakan atur waktu kita. Setelah tarawih misalnya, kemudian segera istirahat tidur. Nanti malam bangun sahur dan seterusnya. Jadi tidak sepanjang malam kita begadang, di mana siang harinya kita tidur sepanjang hari, enggak begitu. Banyak yang terlantarkan. Ana aqumu, saya bangun malam, wa anam, dan tidur. Wa asumu wa uftir. Saya juga puasa dan berbuka. Bahkan kita dilarang puasa sepanjang tahun. Shaumud dahr itu enggak boleh. Kalaupun maksimal kita puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ini di luar Ramadan tentu saja. Bahkan Nabi itu kalau kita baca sirahnya ketika bicara tentang puasa sunnah Rasulullah, luar biasa. Jadi Nabi itu jamaah kalau beliau berpuasa sunnah itu santai banget. Apa maksud dengan santai? Jadi misalnya kalau kita kan misal hari ini Sabtu, nanti Senin, ini di luar Ramadan Senin nanti saya puasa. Enggak taunya enggak sahur, enggak jadi itu puasa gitu Nabi enggak santai. Nabi pulang dari masjid ketemu Aisyah, kata Rasul, hal min ta'am, ada makanan enggak? Bisa sarapan enggak? Kata Rasul. Enggak ada ya Rasulullah, kata Aisyah. Faizan ana shaimun. Faizan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Jadi mudah banget Rasulullah puasa sunnah. Dan sebaliknya juga demikian. Ketika Nabi sedang berpuasa sunnah jamaah, ada di antara sahabat yang ngajak beliau makan dan beliau batalkan puasanya. Jadi gampang banget. Makanya Syekh Yusuf Al-Qardawi itu ketika menjelaskan tentang hukum bagi orang yang berpuasa sunnah, lalu diajak ditraktir makan siang, misalnya ada acara makan-makan, bagaimana hukumnya? Apakah dia membatalkan puasanya atau tetap menjaga puasanya? Misalnya suatu saat kita sedang puasa sunnah nih, tiba-tiba teman-teman kantor kita ngajak makan bareng sambil ngobrol silaturahim. Atau kemudian tiba-tiba acara di kantor kita ada acara halal bihalal, kita sedang puasa sunnah misalnya, atau acara gathering dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apakah kita batalin puasa kita atau teruskan puasa kita? Syekh Yusuf Al-Qardawi membuat jawaban yang bijak. Kata beliau begini, kalau orang tersebut sudah rajin berpuasa sunnah, sering puasa sunnah, batalin dan ikut ajakan makan bareng tersebut. Tapi kalau dia jarang-jarang puasa, sekali itunya puasa, tahan, kata beliau gitu tahan Nah artinya apa? Rasulullah itu udah sering berpuasa sunnah, sehingga ketika dia ajak makan siang, ada jamaahnya, sahabatnya yang ngajak, maka dia batalin. Begitu mudah Nabi membatalkan dan berpuasa sunnah. Ana asumu wa uftir wa ana atazawwaju. Saya juga menikah. Jadi tidak berlebihan. Apapun yang berlebihan tentu tidak baik. Terakhir sebagai penutup, kita bisa istiqamah juga dengan cara apa jemaah? Membuat target. Kalaulah kita bisa membuat target duniawi, jemaah yang punya bisnis, yang punya perusahaan, membuat target tuh harian, tahunan. Tahun ini harus closing sekian, tahun ini harus omset sekian. Kami di travel umroh misalnya punya target, tahun ini kalau tahun kemarin bisa merangkatkan 6.000 jamaah umroh, nah target kita tahun ini bisa merangkatkan 10.000 jamaah umroh. Ini target-target yang sifatnya duniawi. Maka kita juga bisa membuat target ukhrawi. Ini akan membuat kita lebih semangat dan bisa menjaga keistiqomahan kita. Jazakumullah, harapan kita sebagaimana disampaikan awal, bisa menuntaskan som Ramadan kita, ibadah kita sampai akhir, dan memelihara spirit ibadah kita pada bulan-bulan berikutnya insyaallah. Sudah hampir jam 1 siang. Kita cukupkan kajian zuhur ini jamaah. Bagi yang ingin meneruskan itikaf silakan, bagi yang punya kepentingan monggo dilanjutkan. Demikian semoga bermanfaat dan menambah motivasi bagi kita untuk meneruskan ibadah-ibadah kita sampai nanti tuntas akhir Ramadan insyaallah.
Jazakumullah khairan. Biar berkah, kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.